Yo gengs, balik lagi bersama saya Rizik Nizar tentunya di channel Santra 22. Ini bebenguknya tidak saya munculkan karena orang ini adalah orang yang sangat berbahaya, terlalu overpower gantengnya. Yo kali ini kita akan bahas topik yang agak panas, agak sensitif. Ya, pesantren cabul. Santai dulu bro, jangan langsung ke bawah emosi. Gua ngomong kayak gini bukan karena benci pesantren, apalagi agama. Gue juga santri bro. Jadi gue ngomong dari dalam, bukan dari luar. Gue nggak nyinyir. Gue cuma ngomongin oknum-oknum yang ada di tubuh pesantren itu loh. Ya gue juga gedek anjay. Justru karena gue santri, gue tahu banget kalau pesantren itu tempat belajar agama, ngaji, ngelatih akhlak. Tapi faktanya tetap aja ada kasus-kasus yang nyakitin hati, yang bikin nama pesantren jadi jelek. Misalnya kiai atau ustadz yang ketahuan cabul, atau santri yang kelakuannya bikin orang geleng-geleng. Itu realistis, makanya kita bahas. Sekarang coba kita bandingkan, kalau ada guru cabul di sekolah umum atau kepala sekolah cabul di sekolah umum, media dengan gampangnya nulis oknum guru, udah selesai. Besok lusa ya lupa lagi. Tapi kalau kiai di pesantren yang salah, langsung keluar judul kiai cabul. Yang ke bawah bukan cuma individunya, tapi nama pesantren juga, bahkan agama ikut keseret-seret. Nah, banyak orang yang kalau dengar kritik ke santri atau pesantren langsung marah, defensif. Apalagi santri-santri yang baru 2 bulan mondok, sok santri itu. Padahal menurut gue justru jangan. Kalau ada yang bilang santri cengar-cengir, ya kalau itu benar kita harus introspeksi dong. Kalau kiai salah, ya harus diakui salah. Jangan ditutup-tutupin, karena semakin ditutup-tutupin semakin jelek nama pesantren. Gue percaya sanksi sosial yang gede itu penting. Santri dan kiai emang harus siap malu kalau salah, karena kita bawa nama agama. Kalau nggak ada rasa malu, ya sama aja dong. Kalau misalnya dibilang oknum kiai gini-gini bla 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 bla, nanti lama-lama ya kita juga kayak sekolah biasa gitu melakukan itu semua. Nggak ada bedanya. Justru malu itu benteng moral. Santri takut salah bukan cuma karena aturan pondok, tapi karena takut bikin pesantren dan agama ikut merasakan malu. So, jadi video ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam. Kenapa kasus pesantren cabul selalu heboh? Kenapa framing media beda antara sekolah dan pesantren? Dan kenapa sebagai santri kita harus berani introspeksi? Gue bakal kupas bareng-bareng, biar jelas, biar gak salah paham, dan biar kita sama-sama bisa ambil hikmahnya. Oke bro, siapkan semuanya karena ini konten agak panjang. Siapkan kopi, teh, udut-udut kalian, dan musik. Oke bro, kita semua tahu akhir-akhir ini banyak kasus yang nyeret dunia pesantren. Bukan kasus kecil bro, tapi kasus besar yang sampai nasional, viral, dan bikin orang tua mikir ulang buat nitipin anaknya ke pondok. Ya iyalah, ada kiai cabul. Orang tua ya pasti mikir lah, wah kiai cabul nanti anaknya dicabulin lagi. Apalagi pencabulannya kini tidak hanya kepada santri putri, tapi banyak juga kiai yang cabul ke santri putra. Geblung. Gue juga santri, jadi kalau ngomong ini bukan karena benci pesantren, justru karena sayang sama dunia pesantren. Gue merasa harus ngomong supaya jelas mana yang salah pribadi, mana yang jangan sampai ngerusak nama agama. Oke, kita lanjut ke kasus pertama di Bandung. Nama yang gak bisa dilupain, Heri Wirawan, ini dengkotnya. Dia dikenal sebagai ustadz, ngelola beberapa pesantren dan yayasan pendidikan di Bandung, kayak Pondok Tahfidz Al-Ikhlas dan Madani Boarding School. Tapi dibalik itu ternyata dia predator. Dari laporan Kompas.com dan Tempo terungkap kalau sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 dia mencabuli belasan santri, bahkan ada yang hamil dan melahirkan. Cahedan. Bayangin bro, anak-anak yang harusnya belajar Al-Quran malah diperlakukan kayak budak nafsu. Akhirnya Heri divonis mati.
Pemerintah juga ambil alih yayasan dan asetnya buat ganti rugi korban. Dilansir dari kompas.com tahun 2022. Dampaknya bukan cuma korban yang hancur, tapi nama pesantren di Bandung ikut ketiban getahnya. Banyak orang tua takut, mikir 2 kali mau nyekolahin anak ke pesantren. Gur gara-gara wong siji, cah gemblong siji iki sampai pondok ora enak sing gelem wong tua mondok nih. Kan gemblong. Kok sampai meteng sampai nglahirne kayak menang bae iki lho, jan. Salupuk tenan arek iya, nek ketemu jan. Ada lagi kasus yang baru-baru ini beredar, belum lama ini, ada di NTB. Nah, ini yang bikin makin emosi. Ketua Yayasan Pondok Pesantren di Lombok Barat, namanya Ahmad, dari laporan Metro TV News dan fajar.co.id, dia udah bertahun-tahun nyabulin santri. Jumlahnya sampai 22 santri. Edan bojo siji rantai iki 22 santri dicabulin, coy. Yang bikin jijik, modusnya pakai dalil agama. Dia janji ke korban kalau tidur sama dia, mau dikelonin, mau dianu-anuin, rahim mereka bakal tetap suci, hidupnya bakal berkah, bahkan anaknya bisa jadi wali. Kowe iso bayangne ora, numpake karo berkah. Jadi wali, anaknya jadi wali. Cah gemblong ya Allah. Dilansir dari fajar.co.id tahun 2025. Lo bisa bayangin lah, cewek-cewek muda masih lugu, dia tipu mentah-mentah. Agama dijadikan tameng buat nutupin nafsu. Bahkan ada korban yang percaya bener. Ya karena memang di dunia pesantren yang namanya santri itu ya sami'na wa atokna dan terlalu patuh dengan guru. Tumpah iki lho meneng bae. Mereka dia pikir itu adalah ajaran dari gurunya. Kasus ini kebongkar gara-gara film Malaysia berjudul Walid yang lagi viral. Korban yang nonton sadar, loh ini kan sama persis kayak yang gue alamin. Akhirnya mereka berani lapor. Dilansir dari metrotvnews.com tahun 2025. Memang banyak para ulama, para kiai yang mengecam film ini. Tapi buat aku pribadi loh ya, statusku sebagai santri biasa bukan kiai, justru film ini adalah tamparan keras bagi kiai-kiai cabul. Kalau kiainya itu merasa dia itu tidak pernah cabul, dia itu baik, ya tidak mungkin tersinggung lah harusnya. Itu loh maksudnya. Tapi kalau dia yang cabul ya pasti tersinggung. Jadi kita sebagai santri fun-fun aja. Ya orang itu cuma film. Itu singgungan kepada pondok pesantren cabul. Dan pada faktanya sekarang di Indonesia sudah mulai marak menyebar kiai yang notabene tidak perfect, tidak kredibel sebagai kiai, sebagai ulama, bisa membuat pesantren. Yo akhirnya ngono kuwi cabul. Santri tumpahi kabeh. Nah, dari ketika kasus ini aja kita bisa lihat polanya. 1, ada kiai atau pengasuh pesantren yang punya kuasa besar. Omongannya digugu, omongannya dipercaya, berkah, gitu, masuk surga, rahimnya suci, anaknya jadi wali. Korban gak berani bersuara karena takut dosa, takut gak dipercaya, atau takut lancang sama kiai. Kuasa itu dipakai buat nutupin perilaku bejatnya. Nah, begitu kebongkar, bukan cuma individu yang hancur, tapi pesantren bahkan agama ikut kena stigma. Kalau ada kiai cabul, ya sebut aja kiai cabul, gak usah lah, jangan ditutup-tutupin, jangan alibi oknum terus. Justru sanksi sosialnya harus gede. Kalau santri atau kiai salah, ya harus malu, harus dihukum. Itu pagar biar pesantren tetap bersih. Karena kalau kita santai-santai aja, pesantren bisa nggak ada bedanya sama sekolah biasa. Padahal pesantren harusnya punya standar moral lebih tinggi. Santri itu bawa agama. Jadi kalau salah, hukumannya harus lebih berat supaya ada rasa malu buat ngulangin. Dong ora. Jadi nggak masalah. Oke, santri ini, kiai ini nggak masalah. Santri kiai ini Heri Wirawan ini, oke gak masalah. Apa itu kapok? Wes wani nggawa agama, ya wani terima resikonya. Bukan hanya sanksi hukum tapi juga sanksi sosial. Kalau ada orang jelekin pesantren karena kasus kiai cabul, jangan langsung baper lah. Terutama santri-santri sing anyar-anyar gitu. Jangan langsung ngamuk terus main alasan. Itu fitnah buat menjatuhkan agama, itu fitnah buat menjatuhkan pesantren. Lah kalau faktanya emang ada kiai cabul, ya kita harus berani ngakui.
Justru bagus kalau ada yang buka-bukaan, biar jadi sanksi sosial, biar pesantren itu tetap punya wibawa. Santri itu seharusnya punya rasa malu lebih gede daripada anak sekolah biasa. Kenapa? Karena kalau bawa nama agama, karena kalian bawa nama agama. Jadi kalau salah, wajar banget kalau sanksinya lebih berat. Kalau sekolah umum, ya yang kena cuma individu. Tapi kalau pesantren, yang kena bisa agama, bisa umat. Nah, makanya jangan marah kalau ada orang kritik. Terima aja, itu tamparan biar kita introspeksi. Sekarang masalah Kiai Jabul, jangan dilindungi, titik. Gak usah pakai alasan nanti pesantren gak barokah kalau kiai ini bicara. Nah, jangan bawa alasan ini fitnah lain sebagainya. Dibuktikan aja secara hukum. Jangan bawa alasan kita nanti kualat sama Kiai Jabul. Gak ada, itu doktrin yang ngawul. Gak usah dipercaya. Gak ada berkah ngono gak ada. Berkah karo Kiai Jabul gak ono. Santri jangan goblok lah. Masa masih bisa dibohongin kayak gitu? Mikir oi. Kiai Jabul itu kayak penyakit. Kalau nggak dipotong nanti nular kemana-mana. Dodro sak gus-guse barang wi. Jangan mau dibohongin pakai embel-embel barokah. Zaman sekarang semua orang bisa jadi kiai. Tinggal beli sorban, pakai baju putih, manggil santri dengan bahasa Arab campuran. Udah dipanggil Gus, dipanggil Kiai. Padahal ngalim aja enggak. Ini kan bahaya ini. Ya telemidi, ta'al, tafadhal, barakallah. Semua orang bisa kalau kayak gitu. Kamu pun bisa jadi kiai. Jadi kiai dulu dengan sekarang itu beda. Kalau kiai dulu semua nggak bisa jadi kiai. Semua malu jadi kiai karena akhlak dan adabnya itu tidak mencerminkan sebagai kiai, karena ilmunya tidak kredibel sebagai kiai. Tapi sekarang nggak kredibel sorbanan dari kiai jalko ora ngono ya sing mondok ngono. Karena kebanyakan orang tua itu memandang pesantren karena kebanyakan orang tua itu memandang pesantren dari segi bangunan. Itu salah. Pandang pesantren itu lihat gurunya, lihat kiainya kredibel apa enggak. Percuma pesantrennya besar tapi kiainya kowok. Dan tamparan keras lagi buat kamu-kamu yang suka dipanggil Gus. Dengar ya. Kalau kalian gak ngalim, gak ngerti kitab, gak mau ngaji, gak mau ngajar, jangan sok ngatur. Berikan ke yang lebih alim. Jangan cuma modal keturunan terus minta dihormati, dilayani, padahal kontribusi nol. Ngaji enggak, ngulang enggak, kerjaannya cuma leha-lehe, tola-tole, minta disuguhin, jaluk dihormatin. Itu bukan ciri ahli ilmu, itu ciri penalu. Kamu harus malu kepada orang tuamu yang alim, kepada mbah-mbahmu yang alim, al-alamah. Kamu memutus kealiman mereka. Iso nek ngongkan rene kontribusi ora. Penalu. Sekarang gue kasih analogi biar gampang. Kalau ada kiai udah berani nyuruh santri putri untuk ngijitin, cium tangan sambil dielus-elus, elus-elus kepala, elus-elus bahu, itu udah lampu merah bro. Karena agama sendiri melarang. Itu tanda jalan menuju kerusakan. Percaya deh, awalnya cuma suruh pijit-pijit sama elus-elus tangan. Lama-lama pasti naik level. Pijitnya makin aneh, elusnya makin salah tempat. Elus munggah saya mudun. Sesuai enak ngono lho. Lanang lho, aku yo lanang ngerti perasaan. Yo pangah terter. Mbok kiai ini wis tuwa, wis bangkek, yo tetep pengen wae to. Nah, kalau kalian manut aja, itu berarti kalian udah kasih jalan tol buat Kiai Jabul berbuat lebih parah. Makanya santri harus pinter. Jangan takut dibilang durhaka atau enggak barokah kalau nolak kelakuan mesum kiai model gitu. Ingat, barokah itu bukan datang dari manusia, tapi dari keilmuannya. Andaikan saya kok ilmunya dijabut, ora sah celuk aku Gus, ora sah celuk aku ngalim. Dong ora, aku wong biasa. Kalau dia alim, ngajarin dengan tulus, benar-benar waro, nah itu baru ada barokahnya. Tapi kalau orangnya cabul, doyan santri, pakai agama buat nutupin nafsu, nggak ada barokah sama sekali. Yang ada malah malapetaka. Ojo percaya. Oke,
Jadi gue pernah ada satu cerita. Ini dari teman gue sendiri, dari saudara gue sendiri. Dia seorang wanita. Dia tahu kalau pesantrennya itu nggak beres. Dia tahu kalau gusnya, kiainya itu doyan. Seneng nyekel-nyekel wedok, seneng nyekel-nyekel anu-anuan. Dia tahu. Bahkan dia tahu banyak bahwa pengurusnya pun nggak beres, gitu loh. Pengurusnya nggak beres, lurahnya nggak beres, lurahnya mesum, lurahnya cabul. Tapi dia sendiri tidak mau tahu dan tetap ada dalam pesantren itu. Dengan alasan apa? Takut kalau keluar dari pesantren itu tidak mendapatkan barokah dari kiainya. Iki kan goblok, goblok tenan. Ya delok-delok lah Gus. Yang ngono lho. Enggak ada barokah seperti itu. Oke? Enggak ada. Dia takut ilmunya yang sudah dikaji di sana tidak manfaat. Enggak ada. Nafa'ani zaitun ilmuhu, yang bermanfaat ilmunya, bukan kiainya, bukan gusnya, bukan pengurusnya. Memang ada keterangan bahwa kita harus menghormati guru karena barokahnya ilmu itu dari guru. Tapi ya delok-delok gurune lah. Gurune tidak bisa ditiru, tidak bisa digugu dan tidak bisa ditiru. Gitu loh. Jadi ya udah, ngapain gitu loh. Carilah pondok-pondok yang kredibel. Nah, ini tamparan keras buat kita semua, terutama untuk seluruh wali santri yang ada di seluruh dunia yang mendengarkan kata-kata saya. Bu, Pak, carilah pondok pesantren yang memang sanadnya jelas mutasil ila Rasulillah. Carilah pondok pesantren yang memang baik, yang memang bagus, yang memang kiainya, pengurusnya, gus-gusnya itu ngalim-ngalim semua. Jangan cari pondok pesantren abal-abal. Baru kemarin sore udah berdiri, kiainya nggak bisa apa-apa, latar belakang pondok aja nggak ada, tapi bangunannya besar. Anda merasa anak Anda nyaman di sana, baik di sana, tapi ternyata kiainya cabul. Jangan seperti itu. Oke? Jadi harus pilih-pilih sekarang itu cari pondok. Santri sekarang memang harus bangun. Jangan jadi budak simbol. Jangan manut cuma karena orang itu pakai sorban, pakai jubah, atau punya gelar gus, al-alim, kiai, kiai haji. Simbol itu gampang dipalsu. Ilmu dan akhlak itu yang susah dipalsu. Kalau dia benar ngalim, pasti ketahuan lah dari caranya ngajar, dari ilmunya, dari kesederhanaannya. Tapi kalau dia cuma modal tampil, mulutnya manis, tapi kelakuannya bejat, ya jelas-jelas penipu. Jadi kamu harus pinter lah, harus baik, harus pintar nyari guru. Santri-santri gelem ngono goblok-goblok iki goblok ngono iki astagfirullah. Tolu aku. Pesantren itu tempat mulia, tapi kalau ada oknum cabul jangan disapu di bawah karpet. Ya, justru harus dibuka biar bersih, biar orang luar nggak punya alasan buat nyamain pesantren dengan tempat kotor. Ingat, agama nggak salah, pesantren nggak salah, yang salah manusianya. Kalau kita nutup-nutupin, sama aja kita ikut jadi bagian dosa. Hati helingo, nek sing salah ngomong, speak up, jangan diam aja, jangan malah membela gitu. Saya pernah teringat ada gus, kalau nggak salah di pesantren Asidikiyah. Nanti kita bisa cari sama-sama referensinya. Di sana ada gus, dia mencabuli beberapa santri. Mau ditangkap sama polisi, itu simpatisan santri-santrinya itu melarang polisi untuk masuk. Jadi santrinya itu loh, ngapain ngono lho? Ngapain kok bantu Gus Kobok iki mau bantu Gus cabul. Kowe iki dikai apa? Kayak barokah, kayak ilmu cabul tapi ya. Jadi kalau sudah tahu kiai salah, ya kita harus berbenah. Kita harus membantu penyidik. Orang malah melindungi apa itu? Nah, sekarang kan mulai banyak nih. Banyak yang kritik pesantren dengan tajam di internet. Nah, kita sebagai santri yang moderat, santri yang memang ngalim, santri yang memang belajar tenanan, gak usah marah, jangan baper. Lihat baik-baik. Kalau yang dikritik memang benar, ya introspeksi lah.
Jangan langsung ngegas, ini fitnah, yang kritik gak pernah ngerti pondok, guru gembel suruh mondok dhisik. Ku enek kae sing kritik kae sapa pendeta itu suruh mondok dulu. Kowe kayak gemblung tapi ye. Kok pendeta kon mondok iku. Ya gak usah ngono kuwi lah. Itu memperlihatkan kalau kamu itu SDM-nya rendah. Kamu tidak berpendidikan, malah justru menjelek-jelekan nama pesantren. Ya biasa aja lah. Dan sekarang saya mau katakan, saya nyenggol pesantren, saya juga anak pesantren. Saya pengurus pondok pesantren. Gitu loh. Jadi ini keresahan saya dari dalam. Jangan benci kepada saya. Saya cinta dengan pesantren. Makanya bilang seperti ini. Kalian pesantri-santri yang sudah lulus mondok itu, tapi mondoknya nggak lama, nggak usahlah ikut nyerang-nyerang sana-sana, nggak usahlah ikut nyerang-nyerang orang yang nyerang pesantren, ngetok-ngetoki gue kira goblok melulu. Jadi ya minimal nggak usah ngetok-ngetoki lah. Pintarlah kita berpikir, introspeksi kalau kita itu salah. Kalau pesantren kita memang faktanya badannya, tubuhnya itu banyak penyakit di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.